Bagaimana kabarnya hari ini? Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang sakit ya? Untuk KM silakan dipimpin untuk doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Itu adalah dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua. Pipit kemarin sakit ya, Pipit ya. Sakit apa Pipit? Sakit apa kemarin? Sakit perut ya. Kebanyakan makan sebelah ya, Pipit ya. Itu dengan sebelah kan Pipit? Itu dengan sebelahnya. Kamu dengan sebelahnya ya? Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin silakan untuk memimpin kita menyanyikan lagu nasional biar semangat ya. Karena kebetulan kemarin juga versi Bandung habis. Ada yang cek? Ada. Satu dua masih ya. Silakan ke depan siapa sekarang? Mungkin Pak Ayu. Katanya Ayu. Oh Niken sok Niken. Niken ya. Ken mau apa Ken? Kan tadi kalau biar semangat. Coba berdiri. Betul berangkat semua ya? Betul ini berangkat semua? Atau ada yang tidak berangkat? Siapa? Agung Gumelar kenapa? Tadi izin. Siapa? Aziza sakit. Terus? Agung apa? Nanti ketua kelas dicek ya Agung kenapa ya? Ya, biar semangat, lebih semangat, kita motivasi dulu, biar tidak terlalu tegang juga.
Bukan kalian aja yang tegang, saya juga tegang. Kenapa? Kenapa saya tegang? Kenapa grogi? Karena kelas ini siswanya itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Setiap kelas ini saya selalu grogi ya. Saya grogi nih karena itu tadi siswanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, ikuti ya. Kita akan bermain motivasinya biar kalian semangat, lebih mencair, jangan kebanyakan diem, ya. Oke, ikuti saya ya. Kalau saya tepuk, kalau saya bilang tepuk satu kali, ya ikut. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Satu, dua, tiga tepuk ya. Tapi kalau 4 kali nggak ada tepuk ya. Oke, tepuk 4 kali. Bagus, fokus ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Nah, ini udah mulai buyar lagi nih, itu ya. Sekali lagi, terakhir. Tepuk 1 kali, 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk 4 kali. Nah, oke. Kita mulai belajar lagi, mulai fokus nih, udah tahu ya. Kemarin kita sudah belajar materi apa? Masih ingat? Minggu kemarin. Cung, jangan keroyokan. Siapa namanya? Bayu. Oh, Bayu KM. Bayu, apa Bayu? Teks deskripsi. Teks deskripsi, betul ya. Yang lain? Bukan Pak, bisa. Yang lain? Benar ya, teks deskripsi. Ada yang tahu apa sih teks deskripsi? Cung, dan keroyokan. Cung. Apa? Masa Bayu lagi? Yang lain kasih kesempatan. Yang lain? Tadi Bayu, sekarang masa Bayu lagi? Yang lain? Gak ada, cuma Bayu ini yang ingat. Ya, lo apa lo? Menggambarkan sesuatu yang terperinci. Menggambarkan objek atau sesuatu yang terperinci. Ya itu ya. Dan kemarin kita belajar teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Proposal. Ya. Tahu proposal? Ya. Tidak tahu? Tidak tahu, benar? Ya. Kalau tidak tahu, sekarang kita akan belajar teks proposal ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan mengisi dulu pretest ya. Nanti saya bagikan ke grup ya, WA grupnya ya. Untuk berbagi isi ya semua ya. Yuk dikeluarkan HP-nya. Share ya, nanti di-sharing ya. Cek dulu. Jadi diisinya beneran ya, diisi ya. Oke, situ ada pretest pengetahuan. Kita ngetes pengetahuan awal kalian. Pengetahuan awal tentang apa sih proposal. Udah? Bagi? Ya, so diisi. Sebentar aja waktunya ya. 5 menit saja udah.
Ada yang udah selesai? Belum. Apa? Ada yang udah selesai? Oh, jangan lupa namanya tuh. Nanti saya set. Ada yang udah? Ada yang udah ya? Kok yang belum diisi dulu. Udah? Udah? Udah ya? Yang udah, yang belum ayo cepetan. Waktunya bentar lagi. Oke. Udah ya? Oke, udah semua ya? Ya, udah selesai. Nah, itu kemampuan kalian di awal. Jadi kita pretestnya itu buat mengetahui kemampuan kalian tentang proposal ya. Udah semua ya? Nah, jadi kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan. Untuk akunnya ini 21 ini siapa yang ada yang jawab ya? Oh, apa nggak masuk ya? Nggak masuk kali ya? Hmm. Nah, ini paling besar nilainya itu ternyata ya. Boleh didapat ya. Nah, orang pertama 25. Wah, ajar ya karena kalian belum tahu, belum pelajarannya satu. Mau dilihat sekarang, yang pasti rata-ratanya kecil ya, rata-ratanya kecil itu. Yang dapat 150. Oke, setelah ini mudah-mudahan nilainya bisa meningkat. Oke, kalau udah selesai, kita yang paling bagus itu ternyata namanya ini
Siti. Nama Siti ada berapa di sini? 2. Berarti bisa 4. Iya, berarti namanya Islam. Iya, Islam. Namanya Islam ya. Ya, saya bagikan juga berikutnya itu materi untuk proposal. Jadi udah share link ya, saya share link ke grup ya. Lihat di situ tentang proposal. Ya. Udah belum? Udah ya. Oke, jangan dibaca ya. Kita akan belajar tentang proposal, mengetahui isinya, sistematikanya, dan kebahasaan yang ada dalam proposal. Nah, ini contoh proposal. Ini proposal apa? Proposal kegiatan 17 Agustus. Ya. Pernah Agustusan? Pernah. Isinya apa sih Agustusan kegiatannya? Lomba apa? Ya, sebenarnya lomba-lombanya lomba yang untuk hiburan. Nah, apakah ketika kita membuat kegiatan 17 Agustus itu hanya tiba-tiba langsung lomba aja gitu? Ada yang menjadi OSIS? Pernah jadi OSIS? Iya. Gimana? Sebelum ada lomba itu biasanya harus buat proposal tuh. Gajinya ke siapa kalau kegiatan di sekolah? Kepala sekolah. Kemudian setelah diterima oleh kepala sekolah, diizinkan, baru kegiatan itu dilaksanakan. Kegiatannya dilaksanakan. Nah, sekarang proposal itu apa? Jadi Proposal adalah tentang rencana kegiatan. rencana kegiatan. Tuh, yang lain? Kalau dari sini proposal itu apa? Rencana kegiatan. Yang lain? Usulan kegiatan, boleh. Yang lain ada? Yang lain? Ya. Kita nanti akan belajar apa itu proposal. Tadi udah agak benar ya, rencana kegiatan, usulan kegiatan itu benar, tidak ada yang salah. Ya, itu tepatnya nanti kita akan bahas di bahan aja. Nah, selain itu, sistematika yang bisa kalian lihat dari contoh proposal itu apa? Yang dari contoh proposal yang kalian lihat, ada pendahuluan. Tuh, kemudian latar belakang. Apa lagi? Tujuan. Apa lagi? Argumentasi. Ada argumentasinya, itu maksudnya kemana? Apa itu sistematika? Ini ya ada. Belum bisa di linknya. Ada. Kelihatan kan di linknya ya? Ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian apa lagi? Susunan peserta. Itu anggaran-anggaran, jangan lupa untuk, dan terakhir untuk itu yang disebut dengan unsur-unsur atau bagian-bagian dari sistematika sebuah proposal. Ya, jadi kita udah tahu itu. Kemudian ada juga kebahasaannya. Ini kebahasaannya. Ya, dalam proposal. Jadi proposal itu bukan seperti puisi ya kata-katanya. Tapi kata-katanya lebih
pakainya denotasi atau kata yang sebenarnya. Jadi tidak kiasan, nggak boleh. Bahasa yang digunakan dalam sebuah proposal. Boleh dilihat kopi yang kemarin. Berikutnya, biar lebih jelas ya, kita bisa tahu apa itu isi, sistematika, dan kebahasan dari proposal. Silahkan saya minta buat kelompok ya. Kelompoknya harus heterogen, artinya jangan cowok semua atau laki-laki semua atau perempuan semua ya, tapi harus ada percampuran. Walaupun di sini kelihatannya yang laki-laki minoritas ya, atau sedikit. Nah, jadi silakan bebas bagi kelompoknya antara 5 sampai 4 ya per kelompok. Silakan bagi kelompok. Kursinya juga dipindahin ya, sok berhadapan-hadapan dua kelompok. Recording in progress. Kamu di sini aja. Ya, ini udah berkelompok. Saya bagikan bahan adanya ya. Oke, silakan dilihat itu bahan ajarnya. Nah, itu ada pengertian dari Proposal. proposal. Sebelum memperhatikan, sambil didengarkan ya.
Pembahasan kita kali ini tentang proposal ya. Proposal itu kita akan belajar tentang isi, sistematika, dan kebahasaannya. Pertemuan berikutnya kita juga akan nanti akan belajar menyusun sebuah proposal. Udah ada kan ya di link juga ya? Ya, jadi tujuannya kita yang pertama bisa mengamati dan menentukan isi suatu proposal, kemudian menentukan sistematika proposal, kemudian menentukan kebahasan proposal. Ya. Selain menentukan juga bisa menganalisis dan menyimpulkan. Ini definisinya nih, definisi proposal. Ya. Pengertiannya, proposal itu merupakan rencana kerja ya, yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai rencana suatu kerja atau kegiatan. Jadi tadi yang disebutkan oleh siapa tadi yang menjawab? Nilam. Bahwa rencana kerja betul, berarti usulan kegiatan ya, atau rencana kegiatan juga betul. Jadi sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita harus membuat dulu perencanaannya. Perencanaannya itu yang disebut dengan proposal. Proposal juga banyak ya, ada proposal bisnis, proposal proyek, penelitian dan kegiatan. Proposal bisnis itu proposal apa sih kira-kira? Bisa sambil dicari di gadgetnya, manfaatin. Ya, ada proposal bisnis. Apa sih proposal bisnis? Pak, Proposal berkaitan dunia usaha. berkaitan dengan dunia usaha. Berikutnya kalau proposal proyek. Apa proposal proyek? Pada dunia kerja yang berisikan rangkaian dengan bisnis atau komersil, misalnya proposal pembangunan. Apa? Muncul pada dunia kerja. Gimana yang singkatnya? Proyek pembangunan. Biasanya berkaitan dengan Proyek pembangunan. Oke. Terus berikutnya ada proposal penelitian. Biasanya apa proposal penelitian? Proposal yang biasa digunakan di bidang akademik. Misalnya penelitian untuk untuk membuat pembuatan skripsi. skripsi. Biasanya berkaitan dengan akademik. Ya. Skripsi itu untuk menempuh apa sih? Ya. Itu sebelum kita membuat skripsi, kita melanjutkan proposal itu disebut dengan proposal. Berikutnya ada proposal kegiatan. Apa proposal kegiatan? Pembuatan rencana sebuah kegiatan. Jadi pedagang jahit nanti bu. Gak apa-apa, lewat juga gak apa-apa. Ya, berikutnya isi proposal. Nah, yang tadi kita lihat, yang dicontoh tentang 17 hati itu termasuk ke proposal apa? Proposal kegiatan. Proposal kegiatan ya. Nah, kenapa proposal kegiatan? Kenapa? Yang 17 Agustus itu proposalnya termasuk ke dalam proposal kegiatan. Karena merencanakan suatu kegiatan. Karena di dalamnya berisi Rencana sebuah kegiatan. kegiatan apa? 17 Agustus. Ya itu ya, isi proposal. Berikutnya, nah ini yang akan kita pelajari ke depan tentang proposal ilmiah, ya. Proposal ilmiah. Jadi bukan proposal kegiatan, kalau itu bukan contoh. Kalau proposal ilmiah itu ada sedikit perbedaan, ya, karena di situ ada tinjauan pustaka dan metodologi, ya. Nah, terus ada metodologi dan tinjauan pustakanya. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian ilmiah itu harus berdasar pada tinjauan pustaka dan terdiri dari review literatur, batasan konseptual dan rangka teorinya. Kemudian bagian-bagian
bagian penting dari proposal itu sebetulnya hanya ada. Bagian penting ya dalam sebuah proposal. Yang pertama ada halaman judul. Nah, halaman judul ya, judul itu apa? Berisi nama program yang diusulkan. Di depannya, besok kalau kita buat proposal ada cover. Nah, cover tahu cover? Itu covernya. Di cover itu ada judul. Terus sebetulnya halaman judul. Ya. Ada perkembangan kejadian belakangnya apa? Kenapa sih buat proposal itu buat apa sih? Nah, itu ya. Kemudian tujuannya, tujuan dibuat proposal itu buat apa? Apakah cuma asal buat formalitas atau memang di dalamnya berisi informasi penting untuk berlangsungnya kegiatan? Bisa juga untuk meminta bantuan. Bantuan itu banyak. Ada bantuan dananya, mungkin bantuan perizinannya, ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menyelenggarakan di sebuah tempat, kita buat proposal izin tempatnya. Tempat itu milik orang lain, kita harus izin dulu. Itu bagian-bagian penting. Kemudian ada sasaran kegiatan. Kegiatannya, ya, itu buat siapa sih? Ada yang itu buat siapa? Apakah buat nenek-nenek, ya, buat kakek-kakek, buat remaja? Kalau kita bikin proposalnya tentang karya ilmiah pengolahan sampah, kira-kira itu tujuan proposalnya buat siapa? Pengolahan sampah. Untuk yang ingin lingkungannya bebas dari sampah. Nah, itu ya, jadi disesuaikan. Kemudian pelaksanaan, duitnya waktu, ya. Waktu, dana juga, usulan panitia, ya. Usulan panitia itu orang-orang yang berada di belakang nih. Siapa nih? Kamu sendirian? Kira-kira bisa nggak? Keluarga bisa, ya. Manusia itu makhluk hidup. Hidup yang pokoknya hidup. Manusia itu makhluk sosial. Artinya apa? Membutuhkan sama lain. Iya, membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Jadi tadi harus ada kerjasama. Berikutnya ada anggaran. Ini perlu nggak sih anggaran? Perlu. Buat apa? Buat apa kira-kira? Perlu, tapi buat apa? Bingung. Buat biaya. Kegiatan itu berjalan ya dengan biaya. Kegiatan apa yang nggak tanpa biaya? Kegiatan besar apa yang melibatkan banyak orang tanpa biaya? Oke, berikutnya di situ juga ada ya, dari mana sih biayanya? Sebenarnya sebutin sumbangan kah, sponsor kah, atau ada donatur kah? Ya, donatur itu masih tolong buatin tempat pengolahan sampah akhir, gitu kan, biar kampung kita atau kecamatan kita, daerah kita tidak ada sampah yang donaturan itu ya, akhirnya dikasih sumbangan, ya, dikasih sumbangan untuk bisa membuat kegiatan pengolahan sampah, ya. Nah, itu contohnya. Dan terakhir ada penutup. Isinya apa penutup? Berisi tentang kesimpulan, berisi proposal yang betul ya, ini tentang bagian-bagian penting proposal. Ada yang mau tanyakan di sini? Bagian-bagian proposal. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Gak ada, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Berikutnya, kita juga akan belajar tentang kebahasaan proposal. Dalam proposal, unsur kebahasaannya itu yang pertama ada pernyataan-pernyataan argumentatif. Yang kedua, sebentar, argumentatif itu apa? Pendapat, misalnya kita apa? Pendapat. Ada apa? Pendapat. Terus? Saran. Ya. Apa argumentatif? Pendapat, saran. Terus? Alasan. Ya, jadi dalam pembahasan proposal biasanya terdapat
pernyataan-pernyataan yang berupa pendapat ya. Kita harus membuat pengolahan sampah supaya sampahnya tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Misalnya gitu, misalnya itu ya. Nah, makanya ada biasanya dalam proses itu ada pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Ya, kalau teks mah argumentasi kan ya. Nah, ini pernyataan yang bersifat argumentatif. Kemudian ada pernyataan yang bersifat persuasif. Nah, apa? Persuasif itu apa? Ya, terus apa lagi? Mempengaruhi, betul. Ya, di dalam proposal itu ada pernyataan-pernyataan yang bersifatnya ajakan, pengaruh gitu kan. Dengan kegiatan ini kegiatan ini terlaksana, maka sampah yang ada di daerah kita akan musnah atau bisa dimanfaatkan untuk membuat produk lain yang kerajinan misalnya. Nah, itu bisa terjadi begitu. Jadi ada semacam persuasif ajakan-ajakan yang bisa mempengaruhi kita. Tapi yang positif tentunya ya. Jangan sampai ada berbalik. Bisa dengan tidak ada sampah, maka kita harus membiasakan membuang sampah yang sembarangan. Tidak boleh. Ya. Mentang-mentang sampahnya sudah didaur ulang. Jadi bebas katanya untuk buang sampah sembarangan. Boleh. Berikutnya apa? Ada juga banyak istilah-istilah ilmiah, ya. Nah, istilah-istilah ilmiah. Jadi bahasa-bahasanya itu tidak berupa kiasan, kayak kita buat kuis isi. Berikutnya, selain bahasa-bahasa secara ilmiah, juga ada kata kerja tindakan. Ya, tindakan itu apa? Bisa berlatih, membaca, mengumpulkan. Ya, bisa tindakan kita untuk membereskan sampah itu bagaimana sih? Mengumpulkan, menghancurkan, mendaur ulang sampah. Nah, itu biasanya muncul kata-kata dari itu. Kata kerja tindakan dalam proposal. Kemudian juga ada kata-kata pendefinisian. Contohnya kalau untuk mendefinisikan itu ada adalah, yaitu, yakni. Mendaur ulang sampah adalah, ya, itu disebut dengan kata yang menyatakan pendefinisian atau pengertian. Definisi itu kan pengertian. Kemudian ada kata-kata yang bermakna perincian juga, ya, seperti baik itu pertama, kedua. Proses daur ulang sampah misalkan ya didahului oleh pertama mengumpulkan semua sampah dan membaginya ke dalam beberapa jenis sampah. Sampah itu ada sampah apa? Organik itu apa? Cung. Jangan diorangkan. Cung. Bisa Ayo. bisa berulang. Bukan, organik itu bisa diolah gitu. Modelnya Bisa diolah sama siapa? Yang lain apa? Kemudian bisa terurai dengan sendirinya. Terurai dengan sendirinya. Tuh, yang lain? Yang lain apa? Sampah organik itu apa? Bisa daur ulang. Kalau sampah organik nggak bisa daur ulang. Bisa juga kan? Nah, sampah organik adalah sampah yang bisa diurai oleh makhluk hidup. Ya. Kalau makhluk hidup siapa? Kita makhluk hidup kan? Tapi apa kita makan daun? Iya juga. Tapi daun tertentu ya. Kalau daun kering kita makan. Nah, kebanyakan ada kayu, lapuk, ya itu enggak. Tapi diurai itu makhluk hidup lain. Kayak cacing, ya serangga kecil, ulat, banyak namanya lalat, ya banyak. Nah itu ya. Jadi yang organik itu artinya bisa diuraikan oleh makhluk hidup atau bisa terurai sendiri. Sebenarnya bukan sendiri sih ya, tapi oleh makhluk hidup lain. Kemudian yang anorganik ini yang kebalikannya tidak bisa diurai. Walaupun dulu sempat ada penelitian ya bahwa di Jepang, orang Jepang itu sempat
menemukan di belakang rumahnya itu ada cacing atau ada serangga lah ya, pemakan plastik. Ya, tapi sampai sekarang hari ini nggak terdengar lagi itu informasinya seperti apa. Ya, mungkin karena kembangbiakannya susah, bisa aja ya ditemukan ada nih tapi susah nih. Jadi dia bisa berkembang biaknya setiap 1 juta tahun sekali baru punya anak bisa. Ya serius ya, jadi ada yang mau kayak gitu mungkin susah ya. Atau mungkin apa nih kalau berkembang biak malah nanti bisa jadi bahaya juga buat manusia ya, buat dunia. Artinya mungkin ya udah stop di situ penelitian. Bisa seperti itu. Tapi itu sempat ada. Dan kalian nanti temukan coba. Siapa aja menemukan, siapa tahu ya kalian menemukan bakteri, virus atau serangga ya atau manusia mungkin ya yang bisa makan Plastik. Iya, makan plastik setelah kembung dikeluarin jadi ember. Jadi apa lagi? Nah, kira-kira ada kan nemuin nggak ini? Bisa jadi sebuah penemuan atau eksperimen ya. Ya, kalian harus sering banyak bereksperimen. Nah itu ya, jadi kita disebut dengan rincian 1, 2, 3. Kemudian ada perencanaan, jelas. Biasanya kalau proposal itu sudah terlaksana belum kegiatannya? Belum. Jadi kalau misalnya begitu sudah terlaksana, proposal muter-muter. Kira-kira itu sesuai tidak? Tidak. Kalau kita sudah selesai kan ya? Jadi unsurnya di perencanaan. Banyak juga kata-kata yang mencerminkan sebuah perencanaan. Ya, diusulkan nantinya, kemudian akan ada program lanjutan. Nah, itu di rancangan. Kemudian ini nih kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Ada denotasi, ada konotasi. Apa bedanya? Denotasi kan itu jelas tuh kata-kata yang lugas. Kadang kamu nggak tahu lugas juga. Apa lugas itu? Kata atau makna yang didasarkan atas penunjukan yang tegas pada sesuatu di luar bahasa atau sesuatu yang didasarkan atas konvensi tertentu dan sifatnya objektif. Jadi apa secara singkat menurut bahasa kamu? Kata-kata lugas itu artinya kata sebenarnya. Jadi kalau bisa ngomong ya udah itu artinya bukan yang lain. Beda sama kata lain. Kupu-kupu itu ketika malam selalu mencari mangsa. Ayam boleh lah. Nah itu kata denotasi apa konotasi? Konotasi. Kenapa konotasi? Karena biasanya Sebenarnya apa sih? Itu ya. Emang kupu-kupu ada malam-malam? Ada. Kupu-kupu itu nongolnya siang juga kadang udah jarang ya. Kebanyakan pagi yang masih adem nyari bunga ya. Bukan nyari gitu ya, paham ya? Itu ada denotasi, ada konotasi. Konotasi itu bukan maknanya sebenarnya. Nah ini kebahasan dari proposal ya. Ada yang tanyakan di sini? Jadi ya Pak. Ya boleh. Nah, contoh-contoh kata ilmiah itu gimana? Nah, dia bisa jawab. Contoh kata ilmiah. Satu aja mungkin, ayo. Temennya ada yang bisa jawab. Contoh-contoh kata ilmiah. Kata ilmiah, maaf. Apa biasanya kata ilmiah itu? Berarti ini adanya di poin ke mana? Cek ya, apa? Contoh-contoh kata ilmiah. Ini bisa bantu jawab. Analog. Contohnya apa, Cung? Ya, kalau Menggunakan kata jasa. tidak menggunakan kata Jasa. jasa, betul. Contohnya tapi yang gimana sih? Nah, itu. Contohnya yang mana sih? Kata-kata atau istilah ilmiah. Ilmiah itu apa sih? Lintah darat. Lintah darat. Ilmiah nggak itu? Kurang tepat ya. Kata-kata ilmiah itu ya, bukan lintah darat. Lintah darat itu malah kiasan ya. Itu kebalikannya. Apakah lintahnya darat? Ada lintah di, ya ada sih. Itu kebanyakannya diamnya di
cair atau berlumpur. Itu kata kiasan. Ya, contohnya apa? Analogi. Analogi. Tuh. Analogi itu apa sih? Kata sebenarnya apa? Kata itu Persamaan kata. persamaan kata. Yang apa? Masih lanjut itu ada tuh. Persamaan atau persesuaian antara dua benda atau dua hal yang berlainan. Betul, itu analoginya. Jadi kalau menganalogikan itu disamakan dengan sesuatu yang berbeda jauh. Misal, ya, manusia itu seperti bangunan. Nah, sama apa sama bangunan? Enggak. Maksudnya makhluk hidup, bangunan makhluk nanti. Tapi itu analogi loh. Manusia itu disamakan dengan bangunan. Ya, ketika temannya, saudaranya, atau keluarganya sakit, bangunan itu juga mungkin seakan-akan tidak ada yang rusak, ya enggak? Ya, jadi kalau misalnya bangunan yang kokoh nih, wah ini lagi kuat nih, kamunya sehat, keluarga kamu sehat juga, ya. Ketika ada yang sakit satu, itu kayaknya ada yang tiangnya ada yang rapuh nih, atau udah mulai apa rusak. Jadi kamu tidak enak juga kan perasaannya ya. Nah itu analogi. Atau gini, ketika kamu sekarang kita sedang belajar, itu tuh kita menganalogikannya seperti apa? Sedang mendaki gunung. Iya, kita tuh sedang mendaki gunung. Ya, kita baru belajar tentang sistematika, isi proposal, ya, pembahasan proposal. Karena nanti puncak gunungnya apa? Kita bisa membuat proposal. Nah itu baru mendaki nih, baru di kaki-kaki gunung nih. Nanti puncaknya kita mempunyai kemampuan, keterampilan membuat sebuah proposal. Itu ya, itu analogi itu. Kok belajar sama naik gunung sih? Manusia kayak bangunan sih, nah misalnya itu. Jadi itu ya, itu yang disebut analogi. Nah itu kata-kata ilmiah banyak yang lain. Apalagi satu lagi, apresiasi. Betul. Apresiasi itu apa? Penghargaan atau Betul. Kita harus mengapresiasi semua orang yang berbicara di depan. Karena belum tentu kalian bicara di depan itu bisa. Kadang-kadang kita kan gitu ya. Kalau bicara di depan, oh malah rame. Jangan, boleh ya. Jadi kamu harus mengapresiasi siapapun orang yang berbicara di depan. Ayo contoh kata ilmiah ya, paham ya? Kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sebetulnya. Ada pertanyaan dari isi, kemudian sistematika dan kebahasaan. Oke, kalau tidak ada, kalian akan mengisi lembar kerja ya, dibagikan ya KPD-nya ya, untuk diisi ya, diisi lembar kerjanya berkelompok. Ditulis nama kelompoknya ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian kelas. Yang dulu kelasnya 11 ya. Kalau 11 masih kelompok 2 ya. 11 Oke, udah saya bagikan. Dibaca dulu, di situ ada contoh proposal hari ilmiah, ya. Ada proposalnya, kemudian kamu isi soal yang ada pada lembar kerja tersebut, ya, apa saja. Yang berkaitan dengan tadi yang kita sudah jelaskan di bahan ajar, itu ya.
Paham ini? Paham instruksinya? Kemudian bagi tugas ya, bagi tugas semua bekerja, isinya bersama-sama. Tetap dibagi, baca dulu soal, dibaca dulu semua ya, baca. Saya udah share link juga ya di grup, bisa sambil dibaca. Itu contoh proposalnya. Oke, ikuti saya. Jangan dibaca. Jadi wajib tugas. Buku sama mbak. Bagi tugasnya nanti yang isi siapa, yang nulis siapa, ya. Nanti yang presentasi juga siapa. Nah, ya nanti yang presentasi siapa nih? Nanti tentuin. Biar nanti ada presentasinya. Ketuanya silakan diatur ya, biar tugasnya dibagi-bagi, jangan sampai nggak tahu tugasnya. Jadi salah satu yang nomor 1
Terus salah satu nomor 2, nomor 3, nomor 4, yang satu itu apa namanya? Siap. Nulis. Nulis gitu. Saya bagian nomor 2 ya. Dibagi tugasnya ya. Sistematika. Jangan sampai yang lain dia Memiliki sistematika yang akan berkuat dalam mencari dan prediksi satu penanggulangan. Nah, ini siapa nanti yang mau presentasi? Siap. Dibagi yang tulis, yang presentasi siapa? Iya, ya. Ini sama-sama aktif. Sudah semua belum ini? Ya. Benar sudah semua ya? Ya. Nanti disiapkan secara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ya. Sudah ditentukan oleh ketuanya ya nanti. Tapi sebelum nanti presentasi kita ada game lagi nih, ada tes lagi nih. Karena tadi kan udah belajar tentang apa itu resensi, ya, kemudian apa isi dari menentukan isi dari sebuah resensi, sistematika resensi dan kebahasaan dari resensi. Sistematika resensi itu ada bagian-bagian pentingnya. Masih ingat nggak? Untuk menguji daya ingat kalian, nanti kita share ya. Ini ada game ya dari Wordwall, saya share nanti ke grup. Nah, di gamenya ini kalian nanti menentukan, mencocokkan ya definisi dan sistematika atau bagian-bagian penting dari sebuah proposal. Silakan di-share. Saya share ya. Isi ya masing-masing ya. Silakan. Yang nggak ada kuota, ini dulu minta sebentar. Bagaimana caranya itu? Ambil ditarik aja yang cocok yang mana? Yang cocok yang mana? Ya. Kita udah belajar tuh. Udah ya. Nah, caranya gimana tuh? Nah, kita lihat nanti. Ada waktunya ya. Nah, ini. So kalian kerjakan di HP kalian. Waktunya 5 menit saja. Nah, 5 menit saja ya. Dicocokkan. Anggaran dana itu apa? Susunan panitia itu apa? Pelaksanaan itu apa? Jenis kegiatan itu apa? Ya, latar belakang itu apa? Silakan. Apa Pak? Buat lagi. Itu gak apa-apa kan? Ya. Bisa enggak? Ya Pak. So, siapa itu? 5 menit, waktunya itu terus berjalan ya, 3 menit lagi. Dong, dicocokkan. Waktunya terus berjalan. 3 menit lagi. Dapat lagi. Boleh 2 foto. Hah? Foto 2.
Apa lagi? Mana? Udah apa lagi? Udahnya. Bisa nggak Pipit? Habis ini mau nyoba katanya. Pipit kok diam aja sih? Tadi apa? Ya, sapi kalau selesai sapi. Ya nggak apa-apa itu dari kamu berarti. Sapi kalau udah selesai sapi. Waktunya 2 menit lagi. Kamu kayak gitu kamu ya? Ya kalau nggak ada isi, Kalau berisik kan kamu. salah. Enam Pak. Langsung nilainya keluar ya. Iya. Kalau udah kemudian submit. Salah. Betul 2, 3. Betul berapa? Betul 3. Belum lama. Ayo, betul 8. Itu mahalnya. 3 terus 1, 3, 1. Sasaran. Nah. Berapa udah? Berapa? Lumayan. Berapa? Masih 4 lagi waktunya. Ada dikasih nama lah. Iya, kan nanti kelihatan tuh, berarti yang paling atas Ayu, ya. Kamu belum masuk, belum gini. Siti Kulsum masuk atas saya ya, Siti Kulsum. Nabi. Baru kamu. Sekarang nggak ada ini. Udah? Ini udah belum? Yang sudah masuk nilainya kita lihat. Ya, nilainya ya. Siti Kulsum. Iya makanya ini kenapa ada yang sengaja, kayaknya yang dinamain sengaja, yang kecil. Sengaja, iya. Yang namanya nggak masuk kayaknya. Oh ada TV 3 ini kayak gambar telinga. Iklan, kamu ada nggak iklan? Oh semangat. Yang satu first, second, third, fourth, 5 itu ya 6, 7, 8, 9, 10 tuh 10 tahun. Jadi Kulsum 1 tahun. Ini siapa yang bisa ngalahin Kulsum ini? Coba aja kalau bisa.
Udah semua? Oh, naik lagi. Hilang. Jadi mas saya waktu buatnya waktu masih 9 contoh. Looking Park. Woi, jadi ini mah kalau yang di bawah 10 besar ya udah terlempar. Udah semua? Ya, kalau sudah silakan presentasi. Mau kelompok siapa dulu? Kelompok? Oh, ya dikasih nama kelompoknya ya, jangan kelompok 1. Tapi kelompoknya dari sastrawan Indonesia saja. Iya. Kamu kenal nggak sastrawan? Ya saya tahu. Oke, silakan presentasi, silakan. Sudah tadi mau buat kelompok dulu. Kelompok dulu. Bosan ya kelompok 1 terus. Siapa ada? Jangan asal tulis, saya harus tahu dulu. Oke, jadi nanti presentasi, ceritain kamu kelompok apa dan siapa nama kelompok itu. Saya kelompok dari Hairil Anwar. Hairil Anwar adalah apa itu? Udah dibuat. Siapa saja? Sedikit aja sedikit siapa dia? Apakah seorang penyanyi, penulis, ya? Apakah seorang aktor, aktris? Presentasi Pak. Membuat drama kan, membuat puisi kan, membuat buku sastra. Udah? Sudah dua? Silakan ke depan, presentasikan. Kasih semangat dulu buat temannya yang depan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah-tengah gak pakai sampel. Maka dari itu, bolehkah saya mengulangi salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada
selaku guru pada hari ini. Saya dari kelompok Amir Hamzah ingin mengemukakan beberapa penelitian dan tadi kami buat. Ada yang tahu Amir Hamzah itu siapa? Amir Hamzah memiliki nama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra yang lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur. Amir Hamzah adalah sastrawan Indonesia yang sangat terkenal pada masanya. Baik, saya akan langsung ke hasil penelitian presentasi tadi tentang proposal yang saya dan kelompok saya buat. Pertama, sistematika bagian pendahuluan pada proposal. Sistematika bagian pendahuluan pada proposal itu diawali dengan pendahuluan yang contohnya itu bisa seperti cover, logo kegiatan yang diusulkan, atau temanya. Terus latar belakang itu kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan. Ketika ada masalah apa yang kiranya dijadikan di proposal. Terus yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dibuat proposal ini untuk apa dan tujuannya itu kemana gitu. Dan yang selanjutnya ada metode dan teknik. Metode dan teknik ini ada beberapa ya. Contohnya metode wawancara. Terus ada lagi metode pengamatan langsung gitu. Terus dan lain-lain yang masih banyak lagi. Yang kedua, sistematika bagian penutup proposal. Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari isi proposal yang telah dibuat dan harapan yang diinginkan dari pembuatan proposal. Yang ketiga, kalimat yang menyatakan sebuah perencanaan atau akan dilaksanakannya kegiatan. Yang pertama, bagaimanakah kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Yang keempat, kalimat argumentatif. Yaitu tentang alasan dibuatnya proposal ini. Kebanyakan dari mereka berpikir secara parsial dan juga hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti pada masalah pembuangan sampah yang tidak benar, pembuangan limbah pabrik, polusi udara dari kendaraan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Ya, baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan yang kelompok kami peneliti. Cukup, ada yang ditanyakan? Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan kita hanya jadi korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat kelompok Amir Hamzah. Yang tadi dilengkapi juga tuh. Amir Hamzah itu karyanya apa saja. Nah, dia yang lagi besar. Ya, tadi pemaparan atau presentasi jawaban dari kelompok Amir Hamzah ya, mulai dari pendahuluan, kemudian sistematika, dan sampai yang terakhir adalah kalimat argumentasi. Terima kasih sudah lengkap ya. Kalau ada yang menambahkan, ada yang perlu koreksi, kok beda dengan punya saya? Kok itu main, silakan. Ada koreksi?
tujuannya kemana. Nah, itu bukan tujuan naik kendaraan, ya, tapi tujuan dibuatnya proposal itu untuk kegiatan apa. Nah itu, kalau misalnya tujuannya kemana, ya benar tujuannya kita naik motor, kita bepergian, ya, tujuannya kemana. Tapi bisa juga sebetulnya kalau misalnya tujuan kemana, artinya proposal itu ditujukannya untuk apa sih? Itu ya. Silakan kelompok yang lain ada presentasi, dan yang tidak presentasi memperhatikan, boleh memberikan masukan atau boleh juga nanti disampaikan kalau tidak sesuai dengan kelompoknya. Ya, oke, silakan siapa? Berikan. Ada beberapa soal ya mengenai proposal. Yang pertama kita menganalisis isi, ya, sistematika dan kebahasaan dari proposal, ya. Kita sudah menentukan isi, kemudian sistematika dan kebahasaan proposal. Dan terakhir juga kita menyimpulkan. Kita sudah menyimpulkan dari contoh proposal apa tadi? Proposal yang apa? Kebersihan lingkungan. Tujuannya apa sih membuat proposal kebersihan lingkungan ini? Supaya lingkungan di sekitar kita tetap terjaga kebersihannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih. Coba ya, apa tadi tujuannya proposal kebersihan lingkungan itu? Supaya lingkungan di sekitar kita dapat tetap terjaga kebersihannya dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih. Betul, itu ya. Jadi tujuannya itu biar apa? Biar masyarakat itu tahu akan pentingnya ke lingkungan yang bersih. Jadi pentingnya lingkungan yang bersih. Oke, ada yang mau ditanyakan nih dari kita mengetahui isi, menyimpulkan, menganalisis isi, sistematika dan kebahasaan dari proposal. Tidak cukup? Sebenarnya Pak. Iya. Nah kan kalau tulisan proposal itu buat anggaran kayak gitu. Betul. Kan? Ya. Nah, terus apakah bisa Kita sebuah organisasi di lingkungan membuat suatu proposal kegiatan lalu memberikannya kepada masyarakat, jadi dananya itu dari masyarakat juga gitu. Jadi nggak ke pihak-pihak tertentu. Sebuah apa? Organisasi Organisasi apa? di lingkungan, misalkan ada IRMA gitu. Ya. Udah gitu? Nah, Boleh enggak itu kan minta ya, ke baik. Bisa nggak menurut ini siapa namanya? Siti Nur. Bisa nggak menurut Siti? Jadi kita tuh di sebuah organisasi minta dananya dari masyarakat, bisa nggak? Bisa aja sih. Kenapa? Karena kegiatan tersebut untuk masyarakat juga. Iya, simple make perfect ya. Ada yang mau jawab lagi? Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, boleh dulu. Gimana? Menurut Bayu bisa nggak? Bisa, Kenapa? karena kalau masih menguntungkan untuk masyarakatnya sendiri atau tidak merugikan masyarakatnya sendiri, itu bisa-bisa aja. Bisa aja. Ya, terima kasih. Yang lain? Kira-kira kalau kegiatannya tidak menguntungkan buat masyarakat atau tidak berkaitan dengan masyarakat, boleh tidak kita minta dana? Tidak. Siapa yang larang? ini Siapa? Polisi. Mana? Tidak juga. Jadi boleh-boleh saja kita minta dana ke siapapun yang menurut kita pihak tersebut mau membantu. Ya boleh. Masalahnya boleh saja. Masalahnya mau ngasih enggak? Nah itu ya. Boleh nggak Pak minta? Boleh, tapi nanti masalahnya
Kalau nggak ada kaitan dengan masyarakat, beda kalau misalnya kita dari Irmas desa Sukamaju terus misalkan ya, kita ngadain apa peringatan hari besar Islam ya, kita mintain dana ke desa Sukamaju terusnya tadi misalkan. Nah itu hasilnya mungkin banyak karena itu buat desa mereka, buat kampung mereka sendiri ya kan. Nah kira-kira kalau misalkan kita minta ke kampung sebelah, desa mundur, Sukamundur misalkan ya, itu dikasih nggak? Bisa saja dikasih, tapi bisa juga tidak. Kalau tidak atau kurang efeknya atau kurang keuntungannya, manfaatnya untuk desa Sukamundur karena kegiatan KB-nya di desa Sukamaju. Gitu, paham ya? Gak apa-apa, bahkan kalau misalnya kamu di sekolah nih, kita kan mau ngadain ulang tahun SMK Go ya besar-besaran, tapi dananya kalau dari sekolah sedikit pak, bahkan mungkin sangat minim. Boleh kita minta? Oh silakan. Kalau kamu start dan kreatif bisa bikin ya, bisa nanti saya bantu buatnya. Kamu yang minta dana ke yang punya tambak ya, yang punya perusahaan di kita, yang ngelola Pondok Bali, itu bisa itu, karena saya udah ngalamin ya. Bahkan ke pembangkit listrik itu PLTU itu ya, di sana itu ngasih besar ya, itu kegiatan pramuka itu sampai ngasih, karena itu udah ada anggaran ECR-nya tuh. Menyisihkan sebagai penghasilannya untuk kegiatan sosial, itu ada perusahaan-perusahaan besar tuh. Masalahnya kita tuh nggak bisa buat proposal, bingung buat proposalnya, ya nggak? Ya. Nah, gampang, itu bisa saya bantu. Nanti bareng-bareng belajar nanti membuat proposal. Itu ya, jadi nanti bisa kalau buat program, silakan ada di staff buat program, adain di sini, ya dibesarin kegiatannya, nggak masalah bisa. Kalau kamu ada proposal yang perencanaannya matang, menarik, ya, kemudian terkesan orang yang bacanya, jadi mereka mau bantu dan. Oke, terima kasih ya, luar biasa dari Nilam ya pertanyaannya. Ya, sampai di sini ada yang lain? Ya, terima kasih kalau tidak ada. Seperti yang tadi di tengah-tengah pembelajaran bahwa kita sedang berada di bawah ya, karena di puncak ya, kita akan membuat proposal. Kita tuh lagi mendaki gunung nih istilahnya ya, analoginya. Nanti puncaknya itu kita bisa membuat proposal dan bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi proposal itu bukan sesuatu yang susah, sebetulnya gampang. Apalagi sekarang sumber data, sumber informasi bisa dicari di internet ya. Nah, saja mungkin. Oke, terima kasih. Rangkaian kegiatan belajar hari ini sudah selesai, tapi belum selesai karena terakhir ada tes terakhir ya. Kalau tadi berapa kali pretest ya, pre itu sebelum dikasih bahan aja kalian isi tes, nilainya kecil-kecil. Nah, sekarang udah dikasih materi, apakah masih sama kecil atau ada kenaikan? Harusnya naik ya. Nah, oke, nanti saya berikan linknya. Kita siap-siap nanti diisi. Oke, silakan nanti bisa.
Ya. Pelan-pelan. Udah selesai? Ayo, bentar lagi.
9 orang yang ini. Ada yang 90, 60. Slow. Apakah bibit naik dari 10 jadi 30? Dari 10 ke 5. 2 orang 90. Nah 50 ada 1 orang yang baru tadi itu. Ada yang 21 orang ini. 33 orang. 52 orang. 94 orang. 34 orang yang bersaing 31. Wah. Udah 18 orang. Ya. Nanti belum semua. Ada yang belum ya? Atau ada yang belum punya kuota? Ada yang belum? Ada. Ya silakan. 20 orang. Sama kamu sudah 80. Kayaknya tadi yang belajar sampai ngantuk ini. Bisa itu. Wow. 3 ini yang 30 pas orang. Lama-lama bisa nilai 1. Survei membuktikan. Bisa jadi di mata. Ada sih. Ya, ini kan berapa Nah, Siti Kulsum 90, Siti Nurjana 90, Nilam 90, ini 70, Siti Hopipa 30, Ayu kenapa 30? Ayu Luki naik 60 ya. Lukman kenapa jadi 20 ini Lukman nih? Apa? Nih, udah belum? Bikin 30 saja. Tapi minimal ada kenaikan ya? Apa? Itu ada Nasrani. Nah, jadi yang masih di bawah KKM itu tolong nanti dinaikkan ya. Dinaikkan saya 95. Iya. Ya, terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan ke Merapi.
merancang sebuah proposal ya. Nanti merancang sebuah proposal untuk pelajaran selanjutnya. Kalian harus menyiapkan nanti materi apa nanti yang akan diangkat untuk menjadi proposal, atau yang dibuat proposal itu nanti acara kegiatan apa, karya ilmiahnya bagaimana. Karena nanti kita harus buat proposal karya ilmiah. Itu saja mungkin untuk pelajaran kali ini. Ada pertanyaan? Kalau ya, kalau tidak ada, silakan. Nanti ketua kelas untuk memimpin doa. Dan ingat ya, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar untuk masa depan kalian. Silakan berdoa. Terima kasih dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati, jangan kebut-kebutan ya.